Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi yang saleh dan salihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, yuk kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Nah, hari ini kita akan belajar materi SKI, yaitu tentang pelajaran pertama Wali Songo. Yang akan kita pelajari adalah Sunan Gresik. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama dapat menganalisis biografi Sunan Gresik dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang kedua, dapat mengorganisasi kembali peran Sunan Gresik dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Gresik merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Gresik. Nah, Sunan Gresik ini dikenal memiliki budi pekerti yang baik, sangat toleran di masyarakat. Anak-anak tahu tidak? Sunan Gresik tidak langsung menyebarkan agama Islam ketika tiba di Gresik. Namun, beliau keliling-keliling dulu, jalan-jalan dulu loh kalau kita zaman sekarang mah, ya. Beliau itu mengenal dulu karakter budaya masyarakat setempat. Ya, ternyata pada saat itu ya masyarakat Gresik telah memeluk agama Hindu dan Buddha ketika Sunan Gresik tiba di daerah tersebut. Nah, hal inilah menjadi tantangan bagi Sunan Gresik dalam menyebarkan ajaran Islam. Lalu, apakah Sunan Gresik mampu menghadapi tantangan tersebut? Nah, kamu dapat mengetahuinya setelah Umi akan menjelaskan beberapa subtema berikut. Yang pertama tentang biografi Sunan Gresik atau dikenal dengan namanya Maulana Malik Ibrahim. Nah, nama asli dari Sunan Gresik adalah Makdum Ibrahim Al-Samarkandi. Kenapa namanya begitu? Karena dulu Sunan Gresik lahir di Samarkand. Beliau lahir di Uzbekistan yang terletak di Asia Tengah. Ayahnya Sunan Gresik bernama Syekh Jumadil Kubro. Nah, silsilah keturunannya itu tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari keturunan Husain bin Ali. Nah, Sunan Gresik ini lahir pada awal abad ke-14 di Samarkand, wilayah Uzbekistan yang terletak di Asia Tengah. Ya, tadi Umi jelasin ya nak ya. Nah, dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi. Jadi Sunan Gresik ini dikenal dengan nama Syekh Maghribi. Kenapa? Karena nenek moyang beliau berasal dari Maghrib atau Maroko, nama daerahnya. Nah, beliau juga disebut kakek bantal. Sebutan kakek bantal ini bukan karena beliau biasa tidur, tapi karena kebiasaan beliau yang meletakkan Al-Quran dan hadis di atas bantal ketika mengajar muridnya. Sunan Gresik wafat pada tanggal 8 April 1419 Masehi atau 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Beliau dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Adapun peran Sunan Gresik dalam perkembangan Islam di Indonesia, yang pertama langkah dakwah beliau. Beliau berdakwah dengan mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Beliau memulai menyebarkan agama Islam melalui dengan cara berdagang, yaitu dengan membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dan menjualnya dengan harga murah di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo.
Melalui kegiatan berdagang tersebut, beliau dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual beli, pemodal, pemilik kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Selain itu, beliau juga belajar bahasa daerah loh untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Bahkan, ia pun menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Berkat kegigihan dan kesungguhannya dalam menyebarkan Islam, beliau mendapat kepercayaan dari masyarakat dan satu persatu mulai memeluk agama Islam. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Nah, dalam keseharian Sunan Gresik itu tidak pernah menentang agama dan kepercayaan mereka yang dianut ya oleh penduduk setempat. Beliau berusaha menyampaikan dengan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh Islam. Nah, disinilah mulai dia memasukkan ajaran Islam di kekeluargaan Majapahit. Karena pergaulannya yang didasari akhlak mulia, penuh keramahan, kesantunan, dan toleran dalam keseharian. Nah, di sini sehingga menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam, sehingga menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Nah, setelah banyak yang memeluk agama Islam, beliau membentuklah komunitas Muslim di Pesucinan yang berada dekat dengan pelabuhan pantai utara Gresik. Nah, Sunan Gresik ini berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Ia menyampaikan dengan penuh kesantunan dan akhlak mulia. Satu persatu banyak yang memeluk agama Islam. Dalam sehari, 2 hari, dan seterusnya. Setiap hari banyak yang masuk Islam. Nah, setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Dakwahnya pun merambah pada keluarga kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya di pusat kerajaan disambut baik, walaupun sang raja belum bersedia memeluk Islam. Karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan berdagang, Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syekh Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan ajaran Islam di Gresik. Nah, pada saat itu, Sunan Gresik diberikan hadiah sebidang tanah di pinggiran kota Gresik sebagai penghargaan kepadanya. Nah, tempat ini kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Nah, hubungan baik Sunan Gresik dengan keluarga kerajaan dengan menunjukkan sikap santun, arif, dan bijaksana mengantarkannya diangkat menjadi penasehat raja serta menjadi guru para pangeran. Nah, dakwah Sunan Gresik ini kepada keluarga Majapahit yang sedang mengalami masa kemunduran dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab yang menjelaskan kedudukannya dalam keluarga kerajaan. Nah, dari dakwahnya, Islam terus berkembang di berbagai kalangan. Yang ketiga yaitu mendirikan masjid dan pesantren. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Gresik semakin banyak yang tertarik memeluk agama Islam. Sehingga ini adalah pendorong bagi Sunan Gresik untuk membangun masjid di Pesucinan yang kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Nah, Masjid Maulana Malik Ibrahim atau Masjid Pesucinan selain sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat pembinaan mubalik, santri, dan masyarakat atau dikenal dengan pesantren. Nah, ini adalah pesantren pertama di Indonesia ya.
Nah, Sunan Gresik tidak hanya mengajarkan agama, tetapi beliau juga mengajarkan pengetahuan tentang teknis irigasi persawahan dan tambak yang bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat pesisir di pantai utara Gresik. Selanjutnya, sikap positif dalam pribadi Sunan Gresik. Nah, adapun sikap positif yang dapat kita teladani diantaranya, pertama, melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Yang kedua, gigih dan bertanggung jawab dalam berdakwah. Ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Keempat, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Selanjutnya, nasihat Sunan Gresik yang dapat kita amalkan. Pertama, berilah pertolongan kepada siapapun tanpa mengharapkan imbalan. Kedua, dakwah harus dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Ketiga, agama Islam itu mudah untuk dipelajari dan diamalkan. Keempat, dalam berdakwah harus mengedepankan kemudahan dan tidak boleh mempersulit. Adapun jasa Sunan Gresik dalam mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa diantaranya yang pertama, menghilangkan penggolongan kasta. Kedua, mendirikan tempat ibadah dan pesantren. Dan ketiga, menyebarkan Islam di kalangan istana. Nah, demikianlah penjelasan tentang Sunan Gresik dari Umi. Semoga anak-anak Umi dapat memahaminya dari materi yang Umi sampaikan. Atas perhatiannya, Umi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.